Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Yudanto. Saya Warismi. Oke, di sini kami akan menjelaskan mengenai state transition diagram dan deployment diagram. Nah, kenapa di sini kita berdua? Kenapa? Karena teman kami ada yang sedang berhalangan, ada kepentingan pribadi, jadi nggak bisa akses di video ini. Oke, untuk ya udahlah kita skip lah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai state transition diagram oleh Saya Warismi. Oke. Ya, halo, saya Warismi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang state transition diagram atau yang bisa dipanggil sebagai state diagram atau juga state chart aja. Nah, sekarang definisinya ya. Kalau definisinya, state diagram itu merupakan gambaran cara satu objek berubah state-nya dalam selang waktu tertentu ketika metodenya dipanggil oleh metode objek lain. Jadi ada interaksi antara objek lain saling memanggil metode, atau kalau di sini ntar itu namanya transition, akan merubah satu step dari objek lain. Nah, jadi pada transition diagram ada dua komponen utama, yaitu ada state, ada event. Nah, masing-masing jadi kalau sebuah event dapat menyebabkan sebuah objek berubah state-nya atau tetap pada state-nya. Perubahan transition dari sebuah state ke state lainnya diakibatkan oleh sebuah event digambarkan oleh state transition. Jadi event yang menyebabkan perubahan tersebut dituliskan di atas garis panah. Oke. Jadi untuk state yang dihasilkan digambarkan di dalam kotak event describer. Nah, kalau event describer itu yang kayak gini bentuk. Sekarang untuk simbol-simbolnya, yang gini itu namanya start state, itu menandakan atau menginisiasikan proses suatu interaksi antara objek. Dari state dan eventnya itu dimulai. Ada end state untuk menandakan berakhirnya suatu proses atau dihancurkan, di-destroy proses tersebut. Tergantung kasus, jika dalam satu kasus dibutuhkan end state, maka bisa sebenarnya nggak pakai end state juga nggak apa-apa, tergantung dari interaksi objek atau scope yang diinginkan. Lalu state itu yang tadi event describer itu menggambarkan suatu keadaan sistem pada suatu waktu. Sistem ini maksudnya objek ya. Lalu ada event itu yang ada di atas garisnya. Jadi pertama di sini tuh ada garis ya. Garis itu namanya yang tadi transition. Yang tulisan ini namanya eventnya. Yang event sendiri itu adalah kondisi pemicu pindahnya dari satu state ke state lainnya. Sekarang kita masuk ke studi case. Tapi sebelumnya kita pengen tahu dulu dong, kenapa sih kita harus pakai state diagram, dan kapan aja kita harus pakai state diagram. Itu akan dijelaskan selanjutnya. Nah, sekarang untuk alasannya kenapa harus memakai state diagram, karena ada banyak kan di UML itu atau Unified Model Language itu ada banyak diagram-diagram lain yang bisa digunakan. Nah, kalau untuk kenapanya itu karena kalau state diagram bisa menggambarkan perilaku objek atau sistem dan juga state dan eventnya berdasarkan definisi tadi. Lalu kemudian state diagram ini juga bisa menunjukkan life cycle dari pembuatan setiap sampai penyelesaian suatu objek. Jadi dari pembuatan awalnya terjadinya suatu event terhadap objek itu sampai berakhirnya suatu proses dalam satu event tersebut, dalam satu objek itu tersebut. Oke, terus kapan aja kita bisa menggunakan state diagram itu? Pertama, kalau kalian lagi bersama tim lalu ingin mengetahui logika dan perubahan perilaku dari suatu objek. Nah, di situ bisa menggunakan state diagram, dan juga biasanya untuk diskusi-diskusi atau untuk brainstorming sebelum akhirnya program yang diagram tersebut dijadikan program atau decoding. Lalu kemudian untuk dibuat sebagai dokumentasi sebagai interaction diagram. Nah, interaction diagram ini biasanya ada dua. Yang pertama ya state diagram itu sendiri. Yang kedua itu sequence diagram yang telah kita pelajari pada video sebelumnya. Jadi kalau bedanya antara state diagram itu, kalau state diagram
menggambarkan interaksi, mendeskripsikan semua eventnya dan interaksi antar objek serta state-nya. Kalau bedanya kalau sama sequence diagram itu, kalau sequence diagram lebih ke mendeskripsikan setiap event dengan semua objek yang terlibat. Jadi nggak cuma satu objek aja yang dideskripsikan kalau sequence diagram, terus juga cuma berfokus pada setiap event atau satu event aja pada satu kesatuan rangkaian interaksi antar objek. Ya mudah-mudahan bisa mengerti penjelasan dari kami. Lalu selanjutnya kita masuk ke studi case-nya sendiri. Nah, jadi untuk studi case-nya ini pakai transisi, untuk khusus transition diagram bisa dibaca ya. Ini sama seperti biasanya tentang Yggdrasil. Nah, dimulai dari sini ya. Jadi pertama untuk skopnya dulu proses registrasi mata kuliah. Ya, kita di sini nggak ada proses login khusus pada studi case ini. Jadi langsung ke proses registrasinya diasumsikan begitu. Nah, jadi saya baca, registrasi mata kuliah dilakukan dengan memilih menu registrasi. Sistem akan menampilkan list mata kuliah. Kemudian, mahasiswa akan memilih mata kuliah dari list mata kuliah yang disediakan. Lalu, sistem akan menampilkan mata kuliah yang terpilih. Mahasiswa mengklik siap ACC dan sistem akan mengirim permintaan ACC ke dosen dan mahasiswa menunggu ACC. Nah, kata menunggu ini nantinya di diagram yang kita buat bareng-bareng itu ada sedikit modifikasi terhadap diagram yang kita buat, supaya nanti bisa dilihat deh perbandingannya antara studi case ini dengan diagram yang telah kita buat, khususnya pada bagian ini, bagian menunggu ACC dari mata kuliah dari dosen. Jika sudah di-ACC oleh dosen, mahasiswa dapat melihat KSM, kemudian sistem akan menampilkan file KSM. Untuk menyelesaikan proses registrasi, mahasiswa perlu mencetak KSM. Nah, di sini menyelesaikan proses registrasi itu maksudnya yang untuk mendestroy. Jadi nggak ada, setelah proses registrasi itu selesai, udah disitulah tanda berakhirnya diagram ini, alur diagram ini. Jadi hubungan berakhir di sini itu jadi end state ini diperlukan dalam pembuatan diagram menurut study case ini. Lalu registrasi akan dianggap tidak selesai ya. Ini penekanan lagi. Registrasi dianggap tidak selesai jika tidak mencetak KSM. Nah, sekarang langsung aja masuk ke diagramnya. Kalau tadi udah ada definisi penjelasan tentang simbol-simbol ini, sebenarnya masih ada yang kurang. Nanti akan dijelaskan lagi lebih mendalam tentang simbol-simbol yang diperlukan, khususnya pada bagian transition. Ya oke, sekarang kita akan masuk ke dalam diagramnya, kita buat sendiri step diagramnya. Pertama balik lagi ke definisi tadi ya. Kalau di sini step diagram itu menggambarkan satu objek mengubah state-nya jika metode dipanggil oleh metode objek lain. Nah, objek-objek yang terdapat pada study case ini itu apa aja? Kita lihat dulu bentuk diagramnya seperti ini. Nah, lalu bandingkan dengan study case-nya. Bisa pause di sini biar bisa dapat gambaran. Jadi yang pertama objeknya pastinya adalah portal Yggdrasil. Lalu objek kedua itu yang mempengaruhi satu objek lain itu apa kalau menurut study case ini? Itu mahasiswa yang melakukan proses registrasi. Jadi pemanggilan metode itu ya antara mahasiswa dan portal Yggdrasil itu sendiri, khususnya pada fitur menu registrasi. Lalu kita masuk ke diagramnya. Pertama, start itu kita menginisiasikan proses registrasinya dengan dihubungkan dalam step ini dengan garis transisi. Nah, garis transisi di sini sebenarnya kalau kita udah belajar di sebelumnya itu kemarin cuma ada kayak tanda kurung ya, selalu di tanda kurung. Kenapa di sini ada tanda slash? Nah, sebenarnya garis transisi itu memiliki komposisi apa aja, terdiri dari 3. Yang pertama, urutan pertama itu adalah kita klik ya, itu trigger atau event. Jadi kalau event di sini itu menggambarkan kejadian yang mengubah suatu state dari satu objek. Jadi kejadiannya. Lalu di sini, nah yang sebelah kiri ini namanya event atau trigger.
Lalu trigger ini juga dipengaruhi oleh flow tipe. Flow tipe ini maksudnya adalah guard, kalau bahasa WML itu guard. Jadi kalau guard itu atau condition ya, itu kondisi yang mensyaratkan suatu transisi itu bisa terjadi atau enggak. Jadi kalau misalnya kondisi guard itu enggak terrealisasi bahwa maka transition itu nggak bisa dilakukan. Lalu kemudian itu action, trigger action itu adalah efek imbas dari event yang dari trigger event yang dilakukan. Jadi bedanya event sama action di sini adalah kalau event itu dilakukan oleh objek yang mempengaruhi, kalau action ini jadi selama transisi itu sang objek yang dipengaruhi ini melakukan apa. Nah, kalau sebelah kiri ini event, sebelah kanan ini namanya, sebelah kanan transaksi ini namanya action. Nah, di sini memilih menu registrasi adalah eventnya. Sebelah kanan actionnya itu inisiasi proses registrasi. Jadi sistem atau sang objek port registrasi ini jika sang objek mahasiswa memilih menu registrasi, maka proses registrasi ini dinyatakan dimulai pada diagram ini. Kalau di sini belum ada, untuk proses ini belum ada contoh untuk guardnya sendiri ya. Maka kita lanjut. Lalu setelah menu registrasi, maka objek state port registrasi ini akan menampilkan list mata kuliah. Lalu kemudian objek mahasiswa ini memilih mata kuliah yang tersedia. Yang telah ditampilkan tadi dipilih oleh sang mahasiswa. Nah, kenapa di sini ada 3? Yang di sini kita asumsikan kalau memilih mata kuliah itu hanya satu mata kuliah. Jadi satu kali milih mata kuliah, terus pilih satu mata kuliah lagi gitu. Lalu akan mempengaruhi state dari objek port registrasi itu menjadi menampilkan mata kuliah yang sudah dipilih oleh mahasiswa. Jadi di sini namanya mata MK, itu mata kuliah terpilih ditampilkan. Lalu di sini ada 2 garis nih. Di sini opsional, jadi jika mahasiswa ingin meng-cancel mata kuliah yang sudah dipilih, maka eventnya itu adalah meng-cancel objek mahasiswa ini meng-cancel mata kuliah. Lalu action di sini yang dilakukan oleh sang sistem Yggdrasil itu back, jadi kembali ke menu sebelumnya, yaitu menampilkan list mata kuliah. Sama juga dengan ini, karena tadi kita asumsinya per satu mata kuliah, jadi di sini mahasiswa jika ingin memilih mata kuliah lain atau memilih mata kuliah baru, maka sistem ini akan kembali atau back ke list MK ditampilkan ke step ini. Nah, jadi setelah MK sudah fix, nah di sini ada guard nih, contoh pertama kita. Digambarkan dengan tanda kurung, ditulisnya di sini di flow tipe. Jadi selama mata kuliah pilihan mahasiswa itu belum fix, maka dia nggak bisa, maka objek ini nggak bisa dipengaruhi atau nggak bisa transisi ke step berikutnya, yaitu event mahasiswa mengklik siap ACC. Lalu setelah mahasiswa atau objek mahasiswa itu mengklik siap ACC, maka permintaan ACC itu sistem akan menampilkan bahwa akan mengirim permintaan ACC tersebut ke dosen wali. Lalu kemudian event selanjutnya itu setelah permintaan ACC, mahasiswa ingin melihat status ACC. Nah, kalau kita balik ke studi case sebelumnya, di sini mahasiswa menunggu. Tapi bagaimana realisasinya saat mahasiswa itu menunggu, yaitu ya dengan cara melihat status ACC-nya apakah sudah di ACC atau belum kan. Nah, jadi makanya di sini kita tambahkan status ACC ditampilkan. Nah, di sini kenapa ada comma waiting? Karena state itu sebenarnya ini ada yang kurang, yang tadi belum dijelasin, bahwa state itu sebenarnya terdiri dari 2 kejadian. Yang pertama itu adalah performance action, itu maksudnya aksi yang dilakukan oleh sistem pada satu step. Nah, kejadiannya itu actionnya, activity yang dilakukan itu adalah status ACC ditampilkan, jadi menampilkan status ACC pada layar, misal begitu ya. Nah, tapi juga melakukan waiting, penungguan. Jadi menunggu sang dosen wali ini sudah sudah meng-ACC mata kuliah pilihan mahasiswa atau belum.
Nah, di sini ada garis yang mengarah pada satu state-nya sendiri, itu adalah dinamakan namanya self state transition. Jadi kalau self state transition itu biasanya digunakan untuk proses pemanggilan untuk step-nya itu dalam kondisi waiting atau idle atau juga kondisi pengecekan. Jadi di sini biasanya nggak ada objek mahasiswa di sini itu satu objek itu nggak mengaruhi langsung atau nggak melakukan aktivitas apapun terhadap step. Jadi benar-benar prosesnya itu digunakan untuk proses menunggu. Nah, di sini ada cek status ACC, itu maksudnya jika sudah ditampilkan menu status ACC ditampilkan oleh layar, maka mahasiswa kan melihat bahwa status ACC ini udah ada atau belum gitu. Maka untuk melakukan cek status ACC mahasiswa ya harus halaman migrasi itu harus di-refresh kan. Jadi nggak bisa kalau kita diemin, kecuali kalau sistemnya ini nggak pakai web. Kalau web itu biasanya harus di-refresh dulu, ya tergantung dari environment webnya itu sendiri sih. Jadi setiap kali ngecek itu mahasiswa, action dari pengaruh mahasiswa terhadap transisi ini itu adalah halaman tersebut di-refresh sampai akhirnya status ACC ini oke. Jadi status ACC ini oke, mahasiswa bisa mempengaruhi objek ini dengan melihat KSM untuk melanjutkan proses selanjutnya, yaitu melihat KSM. Lalu KSM ditampilkan setelah jadi menampilkan gitu sang objek migrasiasnya. Lalu setelah ditampilkan, maka seperti kasus tadi, kalau cetak KSM itu sebagai tanda bahwa proses registrasi telah selesai sebagai parameter. Makanya di sini untuk pendistroyan seluruh proses ini itu dengan cetak KSM. Actionnya itu adalah finalisasi proses registrasi. Sebenarnya itu adalah cetak KSM. Maka menuju ke N. Itu sekian dari saya, mudah-mudahan mengerti apa yang kami sampaikan. Kalau ada kekurangan kami mohon maaf. Selanjutnya untuk deployment diagram akan dijelaskan oleh teman saya, Anggi dan terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai deployment diagram pada Body Designer. Nah, deployment diagram adalah diagram gambaran fisik arsitektur sebuah infrastruktur sistem. Di dalam deployment diagram ini dihubungkan dengan garis-garis yang menggambarkan koneksi jaringan antar platform yang memungkinkan komponen suatu sistem berkomunikasi. Garis tersebut dapat diberi label dengan protokol jaringan yang digunakan untuk berkomunikasi. Nah, saya akan membacakan notasi-notasi pada Power Designer yang digunakan dalam membuat deployment diagram. Oke. Nah, untuk nomor 1, ini ada notasi asosiasi menggambarkan relasi antar node. Kemudian di sini ada komponen. Komponen ini merepresentasikan bagian-bagian modular yang ada dan digunakan pada sistem tersebut. Kemudian ada dependensi menggambarkan ketergantungan antar node di mana arah panah menunjukkan node yang dibutuhkan oleh node lain. Nah, di sini nih arah panah. Oke, nah di sini ada node. Node itu adalah sumber daya komputasi atau hardware atau software yang digunakan untuk pengeksekusian sebuah aplikasi. Kemudian di sini ada package, digunakan untuk mengelompokkan, menyatukan satu atau lebih node pada deployment diagram. Oke, mungkin kita langsung ke study case-nya ya. Nah, di sini ada skenario deployment diagram yang telah diberikan. Infrastruktur dalam perancangan Ingratias Telkom University menggunakan model client or server two tier. Nah, model two tier ini terdiri dari dua lapisan, yaitu client dan server, di mana klien meminta service yaitu browser dan server menyediakan service yaitu web server, aplikasi Ingratias dan database.
Nah, asumsinya di sini mahasiswa sudah login ke dalam Igrasias dan registrasi mata kuliah di ACC oleh dosen. Kita langsung ke Power Designer-nya aja ya. Nah, di sini seperti saya bilang tadi ada node. Nah, di sini node client dan node server. Nah, di client ini dia melakukan akses untuk ke Igrasias itu melalui browser, di mana antar node client dan node server ini saling node client ini sangat membutuhkan server sebagai sumber untuk informasinya. Nah, di dalam node server di sini ada aplikasi Igrasias, web server, dan database. Nah, aplikasi Igrasias ini sangat bergantung pada web server, di mana web server ini menampilkan hasil aplikasi Igrasias untuk ke dalam browser. Jadi klien bisa melihat aplikasi Igrasias gitu. Nah, untuk di dalam aplikasi Igrasias ini, jadi klien ini kan kita asumsikan mahasiswa pengen ngelihat jadwal gitu ya misalnya. Nah, di aplikasi Igrasias aplikasi Igrasias ini bergantung pada database juga. Jadi semua memori atau semua data-data yang tersimpan di dalam database ini dipanggil kembali di dalam aplikasi ke dalam aplikasi Igrasias, dan kemudian aplikasi Igrasias ini menunjukkan kepada klien apa yang telah diminta oleh klien tersebut. Saya rasa cukup dari saya. Terima kasih. Oke, itu dia tadi penjelasan mengenai state transition diagram dan deployment diagram. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Apabila dari kami terdapat salah-salah kata dalam penyampaian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.